Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi hari ini yaitu tentang ruptur uteri iminen atau ancaman ruptur uteri ya. Apa itu ruptur uteri? Ruptur itu robek. Uteri adalah uterus. Tentunya kita bisa lihat definisinya adalah robeknya lapisan dinding uterus ya, yang diikuti dengan ekspulsi keluarnya, pengeluaran ya, bisa bagian janin, bisa air ketuban ya, atau semuanya ya. Ini prosesnya bisa terjadi saat kehamilan maupun saat persalinan ya. Ya, ini kalau misalnya kita lihat ini ada skars. Skars adalah jaringan parut gitu ya. Jaringan parut mungkin pasca SC atau pasca kuretase gitu ya. Ini adalah jaringan parut ini hanya menang tebal saja. Kalau menang tebal tapi strukturnya nggak kuat, jadi mudah robek ya, mudah robek ya. Oke, ini kalau kita lihat kemudian dampaknya adalah di sini terjadi robekan ya, sehingga kita lihat ya, dia keluar ya, janinnya keluar dari uterus, dia bisa masuk ke dalam rongga abdomen ya, kasihan sekali ya. Kemudian kalau kita lihat gambar yang di atas ini ya, kita kalau dalam kehamilan itu kan ada segmen atas rahim dan segmen bawah rahim ya. Ini harusnya kontraksinya itu sejalan ya, saling apa ya, interaksinya harusnya bagus ya, harmonis. Namun ada kalanya ternyata pada bagian segmen atas rahim ini kontraksinya lebih kuat dari yang bawah ya. Sehingga nanti batas antara segmen atas rahim dengan segmen bawah rahim ini awalnya akan menebal ya, menebal kaku yang kita sebut dengan bendel sering ya, atau ring bendel atau cincin bendel. Nah, ini kita hati-hati ya. Jadi ini kalau ada ring bendel ini berarti ibunya dalam ancaman ruptur uteri, nyaris mengalami ruptur uteri. Ya. Apalagi kalau ditambah ternyata pada urin ibu keluar darah ya. Nah, kita harus curiga darah di dalam urin ibu ini bisa jadi karena robekan pembuluh darah yang ada di uterus ini ya. Karena ruptur uteri mengancam tadi ya. Maka kalau ada ibu bersalin kok keluar urin yang mengandung darah, kita cek dengan ring bendel, tanda-tanda ruptur uteri yang lain banyak sekali kita lihat tandanya ya. Ya. Ini diagnosis utamanya ya, kita curiga ibu ruptur uteri iminen. Yang pertama adalah kalau ibunya gelisah. Gelisah kenapa ya? Gelisah karena dia merasakan kontraksi ya, kontraksinya yang terus gitu ya. Kontraksi kalau meruptur ini kontraksinya jauh lebih kuat ya. Kemudian kalau gelisah ya, gelisah itu bisa menunjukkan bahwa karena kontraksi berlebihan tadi ya, itu kan perlu menggunakan oksigen yang banyak. Kalau menggunakan oksigen yang banyak berarti ibunya mengalami hipoksia, sehingga kita bisa lihat ibunya akan melakukan peningkatan frekuensi tarik napas gitu ya. Dia mengalami hiperventilasi ya. Nah, kemudian ring bendel yang kita lihat batas antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim, ini batasnya ya. Ini harusnya tidak ada penebalan ya, tapi karena kontraksinya nggak stabil antara yang atas dan yang bawah, di sini muncullah dia ring bendel ya, cincin bendel gitu ya. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, ini tebalnya kita sering anggap sebagai kandung kemih yang penuh. Ya, hati-hati ya. Harus bisa membedakan antara kandung kemih yang penuh dan membedakan antara ring bendel, cincin bendel ya. Tanda-tanda yang lain ruptur uteri ini ya. Yang pertama nyeri di ujung bahu ya, di ujung bahu, di puncak bahunya ya, atau sakit dada saat dia inspirasi. Kenapa? Karena uterusnya robek, darah dari uterus itu masuk ke peritoneum, masuk ke rongga peritoneum ya. Dan dia bisa menekan paru-paru atau menekan dada atau diafragmanya ibu ya. Sehingga ibunya akan merasa nyeri pada saat menarik nafas ya. Kemudian otomatis kalau darahnya keluar dari pembuluh darah di paru-paru, ibunya akan mengalami hipovolemik. Ya, darahnya itu masih ada di tubuh, tapi ternyata nggak ada lagi dalam pembuluh darah. Otomatis mengurangi jumlah darah yang bersirkulasi di tubuhnya ibu ya, makanya namanya hipovolemik. Nanti tanda gejalanya sama seperti orang perdarahan, nadi cepat lemah, tekanan darah turun ya, ada takipnu ya, takipnu, napasnya berlebihan ya, merasa dingin ya, dingin karena oksigennya nggak masuk ke tubuh ya, terutama di ekstremitas bawah dia akan kedinginan, teraba dingin ya, pucat, lembab, gelisah ya. Nah, ini kalau dia oksigennya nggak sampai ke ekstremitas bawah, kita ingat lagi bahwa ada dua bahan bakar untuk membuat energi, yaitu oksigen dan glukosa.
Otomatis kalau oksigennya berkurang, ya, glukosanya juga berkurang, energinya dari mana? Maka nanti akan terjadi penurunan suhu tubuh, terutama di ekstremitas jauh dari jantung, ya. Kemudian ada perdarahan intraabdomen, ya. Darah intraabdomen ini kalau abdomennya ikut robek tapi jarang sebenarnya, ya. Atau pervaginam, ya. Atau tadi misalnya ada darah yang keluar lewat urin, ya. Nyeri berat abdomen, ya. Awalnya mungkin pada tahap sedang, setelah ruptur ibunya akan kesakitan, tambah kesakitan. Otomatis kalau ruptur itu kan ada luka, ya, sarafnya terganggu. Kemudian rupturnya biasanya melebar, ya. Kemudian kontraksi akan berhenti. Tentu saja kalau ada jaringan yang trauma, kontraksi nggak akan jalan lagi, ya. Hilang kontraksinya. Kemudian ibunya bisa shock karena saking hipovoleminya, ya. Dinding abdomen tegang karena berisi darah dari uterus tadi, ya. Kemudian kalau kita raba, kontur uterusnya tidak normal. Lunak tapi tertutup oleh darah sehingga seolah-olah itu ada penebalan atau pembesaran abdomen, ya. Kemudian tadi karena kita tahu bahwa uterusnya robek, ada bagian janin yang keluar dari uterus, maka mudah diraba. Yang kedua juga karena air ketubannya otomatis mengalir keluar, ya. Air ketubannya otomatis mengalir keluar kalau dia uterusnya robek, maka kita juga bisa meraba bagian janin dengan mudah, ya. DJJ melemah atau menghilang, ini bisa karena dia tertutup, abdomennya tertutup oleh darah sehingga kita susah untuk mendengarkan DJJ, atau memang janinnya sudah meninggal karena kurang sirkulasi darah dari sitoplasi uteroplasenter, ya. Karena darah dari sirkulasi uteroplasenternya masuk ke dalam rongga abdomen, ya. Faktor predisposisinya cukup banyak. Yang pertama partes macet, ya, partesnya berlangsung dengan lama. Partes yang berlangsung dengan lama ini menyebabkan inkoordinasi his antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim, ya. Maka tadi kalau dikatakan kalau ada inkoordinasi his, nanti akan terbentuk cincin pembatas antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim, ya. Apalagi kalau didorong itu misalnya kan ada sekarang, dari dulu ada sih, ya, bidan-bidan nakal itu. Kalau bayinya nggak maju-maju, nggak turun-turun, kepalanya nggak keluar, badannya nggak keluar, asistennya atau temannya diminta naik ke tempat itu mendorong fundus. Lah kondisi mendorong fundus pada saat kontraksi kuat, tegangan uterusnya tinggi, ini bisa menyebabkan terjadinya robekan uterus atau ruptur uteri, ya. Kemudian glanda multipara, ya. Glanda multipara ini satu bisa ke partes macet, ya. Yang kedua glanda multipara ini tentunya kan ada sudah banyak, ya, bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali bekas luka implantasi plasenta, berarti jaringan parutnya banyak. Jaringan parut yang banyak ini akan menyebabkan tadi kalau jaringan parut itu kan hanya menang tebal, ya, tapi dia tidak kuat, maka mudah terjadi robekan pada jaringan parut tadi, ya. Kemudian penggunaan oksitosin atau misoprostol ini akan memacu kontraksinya jadi berlebihan, ya, sehingga nanti terjadi inkoordinasi his antara segmen atas rahim dengan segmen bawah rahim, ya. Kemudian ada riwayat bedah abdomen, ya, SC, ada parut, ya, perforasi uterus, ada parut, miomektomi, ya, operasi pada jaringan miometrium juga ada jaringan parut, ya. Makrosomia. Makrosomia berarti janinnya besar, lebih dari 4 kg, ya. Ini sama dengan partes macet, ya. Janinnya lama dikeluarkan sehingga terjadi inkoordinasi his, ya. Ada salah satu sisi yang kontraksinya masih kuat, atau yang salah satu sisi yang kontraksinya menjadi lemah. Ya, itu nanti menyebabkan inkoordinasi his antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim, sehingga terjadi munculnya cincin